Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang terdiri dari Nabila Maulidiawati Helu, Muhammad Arfan Farabi, Hana Nur Aziza, Bangkit Nugroho, Zaki Khalilur Rahman, Zafina Amalia Nuramisya, dan saya sendiri Nadima Syifa akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kerajaan Singasari dan Kerajaan Majapahit. Sejarah Kerajaan Singasari. Pada masanya, kerajaan ini mempunyai kejayaan yang cukup berpengaruh. Namun sebelum kerajaan ini dikenal dan diketahui oleh banyak orang, ternyata Singasari merupakan sebuah daerah bawahan dari Kerajaan Kediri. Hal ini pun telah ditegaskan menurut para raton. Saat itu, seorang yang menjabat sebagai Akuwu, jika saat ini setara dengan camat, adalah Tunggul Ametung. Akuwu ini mati terbunuh dengan cara tipu muslihat oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok. Setelah Tunggul Ametung terbunuh, maka dia berniat untuk melepaskan Tumapel dari kekuasaan kerajaan Kediri dan berniat untuk membuat kerajaannya sendiri. Sejarah mencatat pada tahun 1254 terjadilah sebuah pertarungan sengit antara kaum Brahmana dengan raja kerajaan Kediri, yakni Kertajaya. Saat itulah para Brahmana menggabungkan diri dengan Ken Arok untuk melawan raja kerajaan Kediri. Dan saat itu pula Ken Arok diangkat menjadi raja pertama dari Tumapel dengan gelar Sri Rajasa Sang Amurwapuni. Perseteruan tersebut membuat kerajaan Kediri berperang di desa Ganter. Perang ini sendiri berakhir dengan kemenangan yang diperoleh pihak Tumapel. Negara Kertagama pun mengatakan bahwa tahun yang sama berdirilah sebuah kerajaan Tumapel. Hanya saja tidak menyertakan Ken Arok. Yang menjadi raja di kerajaan Tumapel justru bernama Ranggah Rajasa Sanggirina Taputra. Disebutkan bahwa raja tersebutlah yang berhasil mengalahkan Kertajaya yang merupakan sosok raja dari kerajaan Kediri. Kemudian pada sebuah prasasti mula Malurung atas nama Kertanegara di tahun 1255 mengatakan bahwa pendiri dari kerajaan Tumapel adalah Bahtara Siwa. Namun bisa saja nama tersebut merupakan sebuah gelar anumerta dari Ranggah Rajasa. Dalam negara Kertagama sendiri, arwah pendiri kerajaan Tumapel dipuja-puja sebagai Siwa. Namun dalam paraton disebutkan bahwa sebelum maju perang melawan kerajaan Kediri, ternyata Ken Arok juga memiliki julukan yang bernama Batara Siwa. Seperti itulah sepenggal kisah berdirinya Singasari yang sebelumnya tidak terlepas dari perebutan kekuasaan. Masing-masing penguasa kerajaan menginginkan sebuah kekuasaan dari kerajaan yang diinginkan. Lokasi Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari terletak di Jawa Timur, berpusat di Kutaraja atau Tumapel. Tumapel adalah kerajaan daerah milik Ken Arok yang didapatkannya setelah mengalahkan Akuwu, Tunggul Ametung. Setelah mengalahkan Kertajaya di Ganter, ia memasukkan wilayah Kadiri sebagai bagian dari kerajaan Tumapel atau Singasari. Sistem pemerintahan kerajaan. Ada dua versi yang menyebutkan silsilah kerajaan Singasari alias Tumapel ini. Versi pertama adalah versi para raton yang informasinya didapat dari prasasti Kudadu. Para raton menyebutkan Ken Arok adalah pendiri kerajaan Singasari yang digantikan oleh Anusapati 1247 sampai 1249 Masehi. Anusapati digantikan oleh Tohjaya 1249 sampai 1250 Masehi yang diteruskan oleh Ranggawuni alias Wisnuwardana 1250 sampai 1272 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara yang memerintah sejak 1272 hingga 1292 Masehi. Sementara pada versi negara Kertagama, raja pertama kerajaan Singasari adalah Rangga Rajasa Sanggirinatapura 1222 hingga 1227 Masehi. Selanjutnya adalah Anusapati yang dilanjutkan Wisnuwardana 1248 sampai 1254 Masehi. Terakhir adalah Kertanegara 1254 sampai 1292 Masehi. Data ini dapat dari prasasti Mula Malurung. Sistem sosial dan ekonomi Kerajaan Singasari. Kehidupan sosial ekonomi
kerajaan Singosari berawal dari ketika Ken Arok menjadi aku di Tumapel. Berkat usahanya Ken Arok berhasil menggabungkan daerah di sekitarnya. Perhatian Ken Arok bertambah besar ketika ia menjadi Raja Singosari. Tetapi ketika masa pemerintahan Anusapati, kehidupan sosial masyarakat Singosari kurang mendapatkan perhatian. Lalu rakyat kerajaan Singosari hidup dari sektor pertanian, pelayaran, dan perdagangan. Raja-raja yang memerintah di kerajaan Singasari. Yang pertama, ada Ken Arok. Ken Arok merupakan pendiri kerajaan Singasari sekaligus raja pertama yang memerintah di kerajaan Singasari. Ken Arok memerintah selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1222 Masehi sampai dengan 1227 Masehi. Yang kedua ada Anuspati. Anuspati memerintah selama 21 tahun, yaitu dari tahun 1227 Masehi sampai dengan 1248 Masehi. Yang ketiga ada Tohjoyo. Tohjoyo memerintah pada tahun 1248 Masehi. Yang keempat ada Ranggowuni, memerintah selama 20 tahun, yaitu dari tahun 1248 sampai dengan 1268 Masehi. Yang kelima ada Kartanegara. Kartanegara memerintah selama 24 tahun, yaitu dari tahun 1268 Masehi sampai dengan 1292 Masehi. Faktor-faktor keruntuhan kerajaan Singosari. 1. Terjadinya sengketa pembunuhan berantai oleh anak-anak Ken Arok yang dinuasai keinginan dendam terhadap keluarga yang dibunuh atau dendam keturunan. 2. Dikirimnya ekspedisi penyerangan pada kerajaan-kerajaan di luar Jawa, Palmayu, yang menyebabkan kekurangan pasukan dalam kerajaan. 3. Serangan kerajaan Mongol yang dibantu oleh Jayakatwang menjadi 2 pasukan. 4. Terbelahnya pasukan Singosari untuk mengatasi 2 pasukan yang salah satunya sebagai umpan dan lainnya sebagai pasukan utama. 5. Pengkhianatan Jayakatwang terhadap kerajaan Mongol yang memberontak pada saat pasukan Mongol lemah atau berpesta kemenangan secara mendadak. Hal yang mengakibatkan mundurnya Singosari, yaitu pada tahun 1292 Masehi. Jayakatwang atau Raja Kecil di Kediri melaksanakan pemberontakan. Nyatanya Singosari bisa ditaklukkan dan juga Kartanegara bisa dibunuh. Ini terjadi lantaran sejumlah besar pasukan dikirim buat melaksanakan ekspedisi Palmayu. Dengan sedikitnya pasukan yang berada di dalam kerajaan tentunya sangat mempermudah Jayakatwang buat melaksanakan pemberontakan. Faktor keruntuhan kerajaan Majapahit. 1. Terjadinya perang persaudaraan, yakni Perang Parengtrek 1405 sampai 1406. Perang ini terjadi antara Pangeran Wikramawardhana, suami Putri Mahkota Kusumawardhani, anak perempuan Hayam Wuruk, dan Pangeran Wirabumi atau anak laki-laki Hayam Wuruk dari selirnya. Meskipun Pangeran Wikramawardhana memenangkan peperangan, namun dia tidak mampu memimpin kerajaan Majapahit. 2. Tidak adanya tokoh yang mumpuni untuk memimpin kerajaan Majapahit. Sepeninggal Raja Hayam Wuruk dan Patih Gajah Mada, kerajaan Majapahit mengalami masa kemunduran. Tidak adanya tokoh yang mumpuni dalam memimpin kerajaan Majapahit. Selanjutnya ada peninggalan kerajaan Singosari. Yang pertama ada Candi Singosari, dan yang kedua ada Candi Jago, yang ketiga Candi Sumberawan, yang keempat Arca Dwarapala, yang kelima Candi Jawi, yang keenam Candi Kidal, yang ketujuh Prasasti Manjusri, yang kedelapan Prasasti Wurare, yang kesembilan Prasasti Mula Malurung,
Yang ke-10 Arca Prajna Paramita. Yang ke-11 Mandala Amogapasa. Ke-12 Prasasti Kudadu. Yang ke-13 Pemandian Suci. Dan yang terakhir Arca Ganesha. Sejarah Kerajaan Majapahit. Tumbuhnya Kerajaan Majapahit dimulai dari runtuhnya Singasari dan gugurnya Kertanegara akibat serangan dari Raja Kediri, Jayakatwang. Serangan ini dilancarkan pada tahun 1292 Masehi, pada waktu bersamaan ketika Singasari mengirimkan sebagian pasukannya untuk melawat dalam rangkaian ekspedisi Pamalali. Singasari runtuh seiring wafatnya Kertanegara dan dikuasai oleh Kediri. Seluruh kerabat Kertanegara melarikan diri, termasuk Raden Wijaya yang merupakan keponakan dari Kertanegara. Raden Wijaya melarikan diri ke Madura dan diterima oleh Wiraraja, meminta bantuan agar dapat diterima oleh Jayakatwang dengan menyatakan kesetiaan. Raden Wijaya kemudian berbalik menyerang Jayakatwang dan mendirikan Kerajaan Majapahit, adalah kerajaan terbesar Nusantara pada masa Hindu-Buddha, berdiri pada akhir abad ke-13 sampai dengan abad ke-16, seiring dengan berjayanya kerajaan Islam. Pendiri Kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya, yang merupakan menantu sekaligus keponakan dari Kertanegara. Raden Wijaya memohon kepada Jayakatwang untuk membuka wilayah pertahanan sebagai pengabdian terhadap Jayakatwang. Raden Wijaya dengan bantuan Wiraraja yang justru mendukungnya untuk bertahta mulai mengumpulkan kekuatan. Kesempatan ini bersambut dengan datangnya tentara Cina yang dikirim untuk menghukum Kertanegara. Melalui ini, Raden Wijaya menyatakan kesetiaan kepada Cina dan memohon bantuan untuk menumpas Jayakatwang yang dianggap sebagai penerus Kertanegara. Jayakatwang menyerah di hadapan pasukan Cina, dan setelah itu Raden Wijaya berganti menumpas ribuan tentara Cina. Raden Wijaya kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa pada tahun 1293 Masehi. Lokasi Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dibangun di atas hutan terik, sekitar tepi Sungai Brantas, berdalih sebagai pertahanan kerajaan, karena Sungai Brantas adalah pintu keluar masuk untuk mengakses wilayah utama kerajaan di Jawa Timur, baik Kediri maupun Singosari. Desa itu dibuka dengan nama Majapahit, barangkali berhubungan dengan ditemukannya buah maja yang pahit di daerah tersebut. Sistem pemerintahan kerajaan. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, semua sistem pemerintahan serta birokrasi di Kerajaan Majapahit berjalan dengan teratur sesuai dengan yang telah ditentukan. Sistem birokrasi di Majapahit kala itu antara lain: 1. Raja yang memimpin di kerajaan masa itu dianggap penjelmaan dewa oleh masyarakat dan mempunyai hak tertinggi dalam kerajaan. 2. Raken Mahamatri Kartini biasanya akan dijabat oleh putra-putra raja. 3. Dharmadayaksa merupakan pejabat hukum di pemerintahan kerajaan. 4. Dharma Maupatati yaitu pejabat di bidang keagamaan dalam kerajaan. Selain itu, pembagian wilayah dalam Kerajaan Majapahit juga dilakukan dengan teratur yang disusun oleh Hayam Wuruk. Adapun pembagiannya yaitu: 1. Bumi, yaitu kerajaan yang rajanya sebagai pemimpinnya. 2. Negara, yaitu setingkat dengan provinsi dengan pemerintahannya adalah raja atau natan yang juga sering disebut dengan bre. 3. Watek, yaitu setingkatnya dengan kabupaten yang dipimpin oleh wiyasa. 4. Ku, yaitu setingkatnya dengan kelurahan yang pemimpinnya bernama lurah. 5. Wanua, yang setingkatnya dengan desa yang dipimpin oleh tahni. 6. Kabuyutan, yaitu setingkat dengan dusun atau tempat-tempat. Sistem sosial dan ekonomi Kerajaan Majapahit. Kehidupan sosial ekonomi kerajaan aman, damai, dan tentram. Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan bahwa Hayam Wuruk melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya. Dan dalam kehidupan ekonomi, masyarakat Majapahit itu hidup dari pertanian dan perdagangan. Prasarana perekonomian dibangun seperti jalan, lalu lintas sungai, dan pelabuhan.
raja yang memerintah di kerajaan Majapahit. Yang pertama ada Raden Wijaya yang merupakan raja pertama di kerajaan Majapahit sekaligus pendiri dari kerajaan Majapahit yang memerintah selama 16 tahun dari tahun 1263 sampai dengan 1309 Masehi. Yang kedua ada Jaya Negara, yaitu putra dari Raden Wijaya yang memerintah selama 19 tahun, yaitu dari tahun 1309 Masehi sampai dengan 1328 Masehi. Yang ketiga ada Tribuana Tunggadewi atau adik perempuan dari Jaya Negara yang memerintah selama 22 tahun dari tahun 1328 sampai dengan tahun 1350 Masehi. Yang keempat ada Hayam Wuruk yang memerintah selama 39 tahun dari tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi. Yang kelima ada Kusuma Wardani atau Wikramawardhana atau lebih tepatnya Ratu Majapahit, memerintah dari tahun 1389 sampai dengan 1399 Masehi. Yang keenam ada Suhita, memerintah selama 30 tahun dari tahun 1399 sampai dengan tahun 1429 Masehi. Yang ketujuh ada Bharitumapel atau Kertawijaya yang memerintah selama 4 tahun dari tahun 1447 sampai dengan 1451 Masehi. Yang kedelapan ada Kajasa Wardana yang memerintah selama 2 tahun dari tahun 1451 sampai dengan 1453. Yang kesembilan ada Purwawisesa yang memerintah dari tahun 1456 sampai dengan 1466 Masehi atau 10 tahun lamanya. Yang ke-10 ada Kartabumi yang memerintah selama 12 tahun dari tahun 1466 sampai dengan 1478 Masehi dan seterusnya dilanjutkan berdasarkan faktor keturunan kerajaan. 3. Banyak wilayah kekuasaan yang melepaskan diri karena pemimpin yang tidak mumpuni menyebabkan kewibawaan dan pengaruh kerajaan Majapahit memudar. Hal itu membuat banyak wilayah yang kehilangan kepercayaan terhadap mereka dan memilih untuk melepaskan diri. 4. Datangnya armada Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho adalah seorang jenderal muslim Cina yang membawa Islam atau proses masuknya Islam menurut teori Cina. Majapahit diserang oleh ekspedisi laut dinasti Ming yang dipimpin Laksamana Cheng Ho. 5. Pengaruh perkembangan Islam. Kedatangan Islam membuat pengaruh kerajaan Hindu memudar. 6. Serangan dari Demak. Meski menjadi bagian dari Majapahit, namun Demak telah berlandaskan Islam. Hal itu mendorong Demak untuk berusaha melepaskan diri dari Majapahit dan mendirikan kerajaan sendiri yang berlandaskan Islam. Jadi faktor utamanya adalah perang saudara atau perang parekrek, pemimpin yang tidak mumpuni, dan pengaruh kedatangannya Islam. Faktor tersebut mendorong munculnya faktor runtuhnya kerajaan Majapahit. Dan selanjutnya ada peninggalan dari kerajaan Majapahit. Yang pertama ada situs Trowulan, yang kedua Candi Sukuh, yang ketiga Candi Jabung, yang keempat Gapura Bajang Ratu, yang kelima Candi Tikus, yang keenam Candi Surawana, yang ketujuh Candi Ceto, yang kedelapan Candi Pari, yang kesembilan Candi Brahu, yang ke-10 Candi Waringin Branjang, yang ke-11 Gapura Waringin Lawang. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.